Anda memimpin unit-unit yang luar biasa penting. Ego Anda tidak penting. Indonesia negara kaya, tapi katanya masih melarat. Sumber daya berlimpah yang untung malah aparat. Mafia migas, tambang sampai bea cukai. Duitnya tebal, mainnya rapi, hukum pun bisa dibeli. Tapi kini datang sang Jenderal Purna duduk di singgasana. Bawa agenda bersih-bersih negara. Lawan bukan cuma negara tetangga, tapi mafia dalam negeri yang gaya hidupnya gila-gilaan semua. Prabowo naik, mafia mulai waspada. Tapi jangan salah, yang ditaruh buat ngawasin mereka bukan KPK. Bukan juga auditor BPK, tapi Kopassus. Iya, tentara elit yang biasanya main di medan tempur sekarang ngantor di Bea Cukai dan BUMN. Letjen Jaka naik pangkat jadi Dirjen Bea Cukai, baru turun dari Kopassus, langsung masuk birokrasi. Dibilang langgar undang-undang, eits, katanya demi negeri. Yang penting bersih, gak peduli dia bawa senapan atau strategi. Maruli Simanjuntak di Badan Intelijen Negara, mantan menantu Luhut. Konon sih bukan buat ngadap rakyat, tapi buat ngawasin tikus-tikus yang hidup di rakit mewah dan padat. Lawan mafia bukan pakai bunga, harus dengan tangan besi dan mata elang yang gak suka pura-pura. Revisi Undang-Undang TNI diam-diam disahkan. 14 jabatan sipil dibuka buat jenderal berpakaian. Katanya sih demi efisiensi dan kebersihan. Meski kritik datang, jangan sampai negara jadi pangkalan. Mafia manapun saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri sama Panglima TNI. Masa kita takut? Tapi logika Prabowo sederhana. Kalau polisi dan sipil nggak bisa kerja, ya tentara aja. Mungkin memang terlalu satir, tapi ini cara beliau menangkal mafia yang sudah terlanjur lihai dan licin seperti vampir. Saya dipanggil oleh Kepala BIN ya, bahwa ada rencana Pak Prabowo untuk menempatkan saya di Bea Cukai. Saya pertimbangkan karena ini adalah tugas negara yang merupakan tantangan untuk saya, ya saya bersedia untuk mengajukan pengunduran diri. 6,5 tahun itu kok kecil sekali bagi orang yang menggarung kekayaan negara. 300 triliun hanya diambil 210. Lalu ada yang mengatakan, Pak itu 300 itu kan potensi, bukan potensi. Itu sudah disampaikan bahwa itu kerugian keuangan negara, bukan kerugian perekonomian negara. Kalau kerugian perekonomian negara itu potensi. Di Bangka, tanah timah disikap mafia. Harvey Muiz jadi raja, negara malah menderita. Nilainya 300 triliun rupiah, bukan receh. Kalau dibagi ke rakyat, tiap orang bisa dapat THR tiap lebaran, plus bonus pun cair. Kini Harvey diseret ke meja hijau, dan mungkin ini baru awal dari banyak yang mulai risau. PT Timah digali, tapi nurani kok tertimbun? Makanya Prabowo mulai gali satu persatu. Mana tambang, mana kuburan korupsi yang diam-diam ditimbun. Data menyebutkan kerugian negara akibat korupsi Pertamina diperkirakan capai 193,7 triliun rupiah per tahun, terhitung dari 2018 sampai 2023. Mega skandal, tapi aktor utamanya masih kayak siluman. Ada, tapi tak tersentuh.
Yang pasti 190 triliun itu 1 tahun itu aja. Jadi nanti pelaksananya ini nanti 5 tahun. Jadi mulai tahun 2018 sampai 2023. 5 tahun, silahkan aja hitungnya berapa. Tapi jangan salah, jenderal bukan dewa. Kalau tidak transparan, publik bisa kecewa. Militer masuk sipil, boleh aja katanya, asal bukan jadi alat jaga kepentingan semata. Mbok sadar, mbok bersihkan diri. Iya kan? Hai koruptor-koruptor yang kau curi ya mbok kembaliin. Untuk rakyat. Rakyat menuntut pemerintah yang bersih. Saya dipilih oleh rakyat. Atas nama rakyat Indonesia, saya tegaskan semua aparat pemerintah Indonesia, bersihkan dirimu masing-masing. Lawan mafia butuh nyali, bukan cuma jago orasi. Kalau rakyat cuma disuruh diam, ya sama aja kayak zaman dulu yang kelam. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Jadi, apakah Prabowo benar-benar mau beresin negeri? Atau ini cuma drama politik ala sinetron pagi? Tanda-tandanya sih mulai terasa. Mafia migas panik, mafia tambang mulai cari celah. Tapi langkah ini nggak bisa sendiri. Perlu hukum yang tegas dan rakyat yang peduli. Kalau ini cuma ganti aktor tapi naskahnya sama, ya kita cuma ganti penipu, bukan benerin drama. Begitu saya menerima mandat sebagai presiden, saya dengan pembantu-pembantu saya, kita bertekad untuk berusaha sekeras mungkin dengan segala daya yang ada pada kita untuk mencapai pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi adalah mutlak. Tapi kalau bener jenderal mau bersih-bersih, yuk kita dukung, asal dia nggak bersih-bersih sambil sapuin demokrasi masuk ke dalam peti. Jadi, kamu pilih nonton atau ikut nyuarain? Semoga kita bisa terus kritis agar tetap menjadi bagian dari bicara bangsa. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu ya.